Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hampir selesai pembahasan di ilmu ma'ani ya. Insya Allah minggu ini selesai. Kemudian terakhir itu kita membahas ilmu bayan. Nah, sekarang itu ke pembahasan bab qasar. Seperti kita ketahui bahwa kemarin kita udah membahas ta'rifnya qasar ya. Qasar itu adalah takhsisu amrun takhsisu syai'un bisyai' takhsisu syai'un bisyai'in dituruki maksusah gitu ya. Jadi mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui cara tertentu atau dengan metode pengkhususan. Nah, apa itu syai'un yang pertama atau yang syai'un kedua? Syai'un yang pertama seperti kita bahas kemarin adalah maksur, dan syai'un yang kedua itu adalah maksur alaih. Nah, langsung kita ke screen-nya. Nah, kemudian adatnya qasar Tariku maksus dari ataksyakum bitruki wal adawat. Nah, ini dengan beberapa cara dan adawatnya, yaitu diantaranya seperti contoh aku masyauki illa syairun pema'anahu taksis syauki bisyair. Nah, contohnya kan syauki tidak lain kecuali seorang penyair. Nah, artinya syauki adalah seorang syair, penyair gitu ya. Fokus suruh alaih, dan khususannya ke wanafi sifat al-kitabah anhu raddan ala mamdun annahu syair wa katibun. Jadi dia Syauqi itu mempunyai sebuah pengkhususan kalau dia adalah seorang penyair dan menghilangkan sifat seorang penulis. Jadi menghilangkan penyerupaan yang mengira bahwa dia itu bisa jadi seorang penyair, bisa seorang penulis atau penyair gitu kan. Nah, makanya Mas Syauqi illa syairun. Makanya dia dikhususkan bahwa Syauqi itu seorang penyair. Walladzi dalla ala hadha takhsus wan nafi bi kalimah ma al mutaqaddimah wal istithna bi kalimah illa allati qabla al khabar. Nah, ini sesuai dengan menunjukkan bahwa dia taksis atau khusus, yaitu dengan kalimat ma. Yang tadi ya ma-nya ya. Kemudian wal istisna di kalimat illah, dan ada alatnya lagi yaitu dengan illah. Ma sama illah itu toriknya al-qasr. Ma sama illah itu toriknya al-qasr, kemudian
Wa ma qabla illa wa huwa syauqi yusama maksur alaih. Jadi syauqi itu maksur alaih. Wa ma ba'daha wa huwa syair yusama maksur. Jadi kayak musnad, musnad ilaih, kemudian syifah, mausuf, kemudian juga ada atof, ma'tuf. Nah, yang maksur alaih itu ke syauqi, kalau yang maksur yang khusus itu syair. Nah, yang dikhususkan pada siapa itu syauqinya. Sih, insya Allah saya. Diingat-ingat bahwa koreknya dan adawatnya apa maksur koser adalah dengan ma atau illa gitu. Kemudian al-mabahas awal fiturukil al-qasr. Nah, al-qasr turuk kathira wa asyaruha fil isma arba'ah asya wahiyah. Nah, turuknya itu banyak dan yang paling masyhur itu ada 4 macam. Di antaranya awalan yakuna al-qasr bin nafi wal istisna. Nah, qasr itu menggunakan nafi sama istisna. Masyauqi illa syairuna, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa adawatnya sama terusnya dengan nafi. Istisna sama nafi, ma sama illa gitu ya. Nah, itu kan sama kayak tadi. Yang pertama itu sama kayak tadi, nafi dengan istisna. Yang kedua, sanian yakun al-qasr bi innama, itu dengan innama. Yang kedua itu dengan innama. Contoh qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Nah, ungkapan ini dikhususkan bahwa yang paling takut kepada Allah adalah para ulama gitu. Nah, qasr innama ini itu dapat menetapkan dan meniadakan sesuatu, berbeda dengan atof gitu. Nah, maksud alaihnya itu disebutkan setelah innama, makanya innama yakhshallah. Kemudian tulisan yakun al-qasr bil atof, jadi qasrnya itu dengan atof. Wala bila wabal walakin. Nah, atofnya itu dengan la, kemudian bal sama walakin. Seperti contoh al-ardu mutaharrikah la sabitah. Nah, hal ini berlaku apabila katanya itu yang dimaktufkan berupa mufrad. Al-ardu mutaharrikah la sabitah. Tidak dilalui nafi dan lafaz setelahnya, tercangkup oleh keumuman lafaz sebelumnya. Itu kan kalau menggunakan la ya. Jadi huruf la-nya menggunakan huruf ataf la itu kata yang berada sebelum huruf la. Berarti yang ini al-ardu mutaharrikah ya, la sabitah. Nah, kemudian kalau yang menggunakan bal sama walakin, maksur alaihnya
Itu setelahnya juga, setelahnya tadi kan kalau la kan sebelumnya. Kalau bal sama walakin itu setelahnya. Kemudian yang keempat, yakun al-qasr bitaqdimi ma haqqau at-ta'khir. Jadi qasr itu mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan. Nah, disebut terlebih dahulu bentuk qasr seperti itu hanya dapat diketahui berdasarkan dzauq salim dan pemikiran yang benar. Nah, kita ke contohnya. Bercontoh, iya karena budu iya karena sa'in. Nah, ini kan kayak kemarin itu pembahasannya apa? Yang dan kenapa ditakdim dulu itu untuk nakhus suka bil ibadah wal isti'anah. Kita mengkhususkan Allah itu untuk ibadah sama meminta pertolongan. Nah, bahas kedua, fitaksimi al-qasr bi'atibari hal haqiqa wal waqi' ila qismain. Jadi, pembagian qasr ya berdasarkan hakikat sama waqi' atau sebuah kenyataan, yaitu dibagi dua. Yang pertama, qasr hakiki. Yang kedua, qasr idofi. Qasr hakiki bahwa ayah tasya al-maksur bil maksur alaihi bihasbil haqiqah wal waqi' bi Allah tada'addahu ila ghairi asran. Qasr hakiki yaitu mengkhususkan maksur dengan maksur alaih, dengan kata lain yaitu mengkhususkan sesuatu berdasarkan kenyataan dan hakikahnya gitu. Bukan berdasarkan sandaran yang lain. Kita ke contohnya la ilaha illallah. Nah, kita pasti berdasarkan kenyataan kan kalau kita benar-benar menuhankan Allah, tidak ada selainnya gitu. Kemudian qasr idofi. Qasr idofi adalah bahwa ayakhtasu al-maksur wal maksur alaihi bihasbil idhafa wa nisbah ila syai'in akhar mu'abbana muayyan la li jami' ma 'addahu muayyan la li jami' ma 'addahu. Nah, qasr idofi ini mengkhususkan sesuatu berdasarkan sandaran. Kalau tadi kan bukan sandaran ya, kalau ini sandaran. Maksudnya itu bukan sandaran kepada yang lain. Kalau ini mempunyai sandaran tertentu. Seperti contoh, wama Muhammadun. Contohnya ada lagi, ma Khalil illa musafirun. Tidaklah Khalil kecuali dia seorang musafir. Nah, pengkhususan ini mengandung pengertian bahwa bahwa Khalil tadi
bahwa kalau tadi dia tidak hanya seorang yang safar doang gitu, pasti ada musafir yang lain. Jadi contoh Kang Mahmud masalan, walaysa qasduka annahu la yujadu musafir siwahu id Allah yashadu ikutlan. Jadi maksudnya tidak hanya dia yang hanya bersafar atau seorang musafir, bisa jadi orang lain gitu. Hanya ada sandaran pada sesuatu tertentu. Kemudian yang ketiga, bitaksimi al-qasr bi'atibari tarafai. Jadi berdasarkan dua unsur, yaitu maksur dan maksur alaih, baik hakiki maupun idofi. Nah, di sini yang qasmu al-qasr bi'atibari tarafai al-maksur wal maksur alaih. Sawa'un kana al-qasr hakikian au idofian. La nau'ain. Jadi tadi kan yaitu maksur dan maksur alaih baik berupa hakiki maupun idofi. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama, qasr sifat ala mausuf, yaitu sifat yang disusun buat mausufnya, yaitu pengkhususan. Wa antah basu as-sifah ala mausufiha wa tukhtasu bihi fala yatasu biha ghairihi maqad yatasu hadzal mausuf bi ghairiha minas sifat. Itu kan yang mengkhususkan sifat yang berlaku mausuf, yaitu orang yang disifati tidak berlaku bagi yang orang lain. Jadi cuma dia doang gitu. Tapi mausufnya juga mempunyai sifat yang telah disebutkan kita contohnya Taruh minal idofi, jadi dari yang idofi ya, hakiki dulu. Minal hakiki, la rozaqu illallah. Ya emang tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, gitu. Jadi kita mengkhususkan hanya berlaku buat itu aja, gitu. Hanya berlaku buat sesuatu tertentu, bukan untuk yang lain. Saya nggak boleh ada yang lain, cuma itu aja. Ya kayak rezeki kan punya Allah. Kemudian kalau idofi, la za'imu illa sa'ad. Tidak ada pemimpin kecuali Sa'id. Idofi ya. Kemudian termasuk ala sifah. Kedua itu masuk ala sifah. Tadi kan sifatnya ala masuk. Kali ini masuk ala sifah. Yaitu masuk yang dikhususkan untuk sifat, artinya menentukan mausuf pada satu sifat. Wa ayyuh basa al-mausuf al-sifah wa yakhtasu biha duna ghairiha wa qad yusharikuhu ghairuhu fiha. Ya, ini. Jadi dia menentukan mausuf pada satu sifat, tidak pada sifat yang lain. Artinya terdapat juga orang lain yang mempunyai sifat tersebut gitu. Jadi yang ditentukan atau disusun adalah sifatnya. Cuma sifatnya doang. Tapi orang lain boleh memiliki. Kalau tadi kan maksudnya orang lain tidak boleh memiliki. Kalau ini orang lain boleh memiliki sifat tersebut. Ya, kita ke contoh. Saya lupa kasih contoh ya. Contohnya kayak fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Itu maksudnya bahwa secara hakiki Rasulullah adalah orang pemberi peringatan, tidak berkuasa atas keimanan mereka, tapi sifat itu juga dimiliki oleh Rasul yang lain gitu. Kemudian keempat, fi taqsim al-qasr al-idofi. Jadi pembagian qasr idofi yang qasrimu
al-qasr al-idafi binawaihi as-sabiqain ala hasbi hal al-mukhatib. Jadi di sini maksudnya pembagian qasr idafi ini untuk mukhatib. Keadaan mukhatab deh, ada mukhatab yang terbatas pada qasrnya, qasr idafi. Nah, di sini disebutkan ada qasr ifrad. Qasr ifrad idza i'taqada al-mukhatib asy-syirkah nahwu innamallahu ilahu wahid raddan ala man i'taqada annallaha salisu salasah. Nah, qasr ifrad itu mengkhususkan suatu sifat pada satu mausuf. Sifat ala mausuf. Ketika mukhatab meyakini keumuman mausuf atau juga mengkhususkan satu mausuf pada satu sifat, tidak pada sifat yang lain. Jadi maksudnya kalau kita ke contoh innamallahu ilahu wahid raddan ala man i'taqada annahu salisu. Jadi innamallahu ilahu wahid itu bantahan untuk yang meyakini bahwa Allah itu ada 3 gitu. Jadi gini, sifat Allah hanya berlaku pada Allah, tidak berlaku untuk yang lain. Tapi keyakinan mukhatab bahwa mengatakan sifat Allah itu dimiliki oleh salasah, yaitu diantaranya ya Nabi Isa sama Maryam. Sehingga ayat yang tadi menolak pendapat mereka bahwa Allah itu adalah Tuhan ketiga dari 3. Kalau nggak salah, salisu salasah itu yang pertama itu Allah, yang kedua itu Rohul Kudus, yaitu malaikat Jibril, yang ketiga itu Nabi Isa. Ini membantah atas pendapat bahwa Allah itu merupakan salah satu dari Tuhan ketiga. Kemudian qasr qalab. Qasr qalab itu apa? Idza ya'taqada al-mukhatab aksul hukmi alladhi tasbituhu. Nah, mengkhususkan satu sifat pada satu mausuf, qasr mausuf ala sifah, tidak pada sifat atau mausuf yang lain jika mukhatab meyakini kebalikan dari keyakinan mutakalim yang ditetapkan. Terkolak. Contoh gini, masa firun illa ali raddan ala man i'taqada anna musafir khalil la ali. Jadi yang pergi tidak ada yang pergi kecuali Ali gitu. Nah, ini mutakalim meyakini bahwa berpergian tadi, yang pergi tadi itu kan berupa sifat ya. Itu cuman Ali doang, nggak ada yang lain. Nah, dia dibantah. Sementara mukhatab meyakini kebalikannya. Tadi kan yang pertama mutakalim ya, seorang yang berbicara. Kalau mukhatab yang jawab itu dia berkeyakinan bahwa ya yang pergi gak hanya cuman Ali doang gitu, bisa juga ada yang lain gitu maksudnya. Kalau itu libat aku sat alaihi i'taqadahu. Jadi ya benar-benar terkadang dia terbalik. Kalau yang pertama kan
Yang pertama kan nggak kebalik, tapi kalau yang ini itu kebalik. Kemudian yang ketiga adalah qasr ta'yin. Qasr ta'yin adalah idza kana al-mukhatab yataraddadu fil hukmi kama idza kana mutaraddidan fi kaunil ardi mutaharrikah aw sabitah. Yaitu mengkhususkan satu sifat pada satu mausuf, itu qasr ala mausuf, dan mausuf pada sifat atau mausuf yang lain. Ketika mukhatab ragu antara sifat satu dengan yang lainnya atau antara mausuf dengan yang lainnya. Seperti kita contohnya al-ardu mutaharrikah la sabitah. Artinya kan bumi itu bergerak atau berotasi, tidak tetap atau tidak diam. Nah, ini memberikan pengertian bahwa bumi itu merupakan mausuf, ya, yang disifati ya. Bumi kan mausufnya. Yang disifati bahwa dia mempunyai satu doang, satu sifat, itu bergerak, berotasi, tidak punya sifat yang lain. Tapi mukhatab di sini meragukan terhadap arti tersebut. Raddan ala man syakka wa taraddadu fi dzarikal hukmi. Sehingga dia berkata, membantah karena dia ragu bahwa sanggahan itu bumi berotasi tidak diam. Sebagai sanggahan mukhatab berpendapat bahwa bumi itu diam gitu. Jadi raddan ala man syakka wa taraddadu dzarikal hukmi, yang menghukumi tentang bumi itu bergerak, bukan diam. Jadi maksudnya yang ketiga ini ta'yin itu membantah dari pendapat yang meragukan. Insya Allah cukup. Wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau ada yang mau tanyakan silakan ya di grup ya.